dulu lah, BNN dulu ya. Nanti kalau BNN kalau saya sampaikan War on the Drug for Humanity, dijawabnya UHA. Bisa nggak? Tangannya mengepal, nanti setelah itu tepuk tangan bersama. Oke, saya mulai. War on the Drug for Humanity. Kurang semangat ya suaranya. Kan? Belum makan siang jangan-jangan. Ya, kita ulangi lagi. War on the Drug for Humanity. Narasumber yang hadir pada hari ini dan seluruh Dewan Guru dan adik-adikku yang berbahagia, kita masih bertanya-tanya kenapa sih ada narkoba kok marak di sini di Indonesia, kok nggak pernah berhenti adanya di sini di Indonesia. Kenapa harus pelajar dan pemuda menjadi sasaran, ya, menjadi sasarannya? Kita harus tahu alasannya kenapa. Merupakan satu bisnis, ya kan? Satu bisnis yang menguntungkan. Nah, padahal mereka pun sebagai pengedarnya dan bandarnya tidak pernah menggunakan, Nah, itu kita harus tahu. Dan kenapa disasar pemuda? Karena mereka tahu usia yang efektif untuk dilakukan bisnis ini, karena hitungannya mereka tahu paling maksimal manusia itu juga di umur 45 atau 50 tahun sudah drop waktunya sudah mulai berkurang secara kesehatan. Makanya mereka hitung kalau mereka ngambil umur 30, cuma 10 tahun mereka mengedarkan barang itu juga, dan untungnya cuma 10 tahun. Tapi kalau mereka memulai dari umur 18 tahun atau umur 15 tahun, berapa puluh tahun mereka upayakan seperti itu. Nah, di sini BNN hadir bersama kita semua ya sebagai aksi daripada kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yaitu di Asta Cita ke-7 tentang pemberantasan dan pencegahan masalah narkoba. Dan alhamdulillah tadi yang disampaikan Pak Kasubag Kesbangpol, setelah 8 tahun BNN Provinsi DKI berdiri juga di Jakarta, akhirnya di tahun 2026 dan dikebut betul-betul sama Pak Gubernur saking pedulinya. Ini saya bukan orang politik, cuma saya sampaikan, memang ini faktanya. Dari Januari saya kemarin komunikasi dengan orang Pemprov, dengan Kesbangpol, dengan seluruh sekda dan lain-lain. Luar biasa Pak Gubernur dalam sebulan ini sudah selesai untuk raperdanya. Sekarang lagi konsultasi ke Kemendagri. Insya Allah di bulan Maret akan diketok palu untuk raperda ini juga. Raperda ini menjadi perda karena Jakarta termasuk paling terlambat dari 38 provinsi. Jakarta termasuk 8 provinsi yang belum memiliki perda tentang P4GN atau pemberantasan dan pencegahan daripada penyalahgunaan narkoba. Ya alhamdulillah ya di tahun 2026 ini juga dikebut dengan keinginan Pak Gubernur yang luar biasa, akhirnya perda ini juga akan terwujud. Saya perkenalkan diri saya Kombes Irwan Nandi, saya kebetulan dari kepolisian, saya diperbantukan di BNN, kurang lebih saya di Jakarta ini kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Saya kebanyakan di kampung, tadi betul kata Bang Ciko tadi, Jakarta ini luar biasa. Saya dari dulu saya dinas di kepolisian hampir 24 tahun dinas. Setelah saya masuk Jakarta, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Seluruhnya semua ada. Semua menjadi kota idaman di Jakarta ini. Saya dari kampung, saya kebetulan dari Madura, di Jawa Timur sana, datang merantau ke Jakarta. Gak pernah berpikir seperti itu. Ya kan, gak pernah berpikir seperti itu. Akhirnya saya datang, ya mencoba peruntungan, mencoba tes menjadi seorang polisi, jadi berdinas di seluruh Indonesia. Saya dulunya tahunya Indonesia itu hanya Madura, Pak. Ya,
Saya tahunya Indonesia itu cuma Madura, tapi habis itu apakah saya harus bertahan terus di kampung saya? Saya ingin tahu dunia itu, Indonesia itu seperti apa, dan dunia itu seperti apa. Dan disitulah saya harus berusaha, saya berupaya seperti itu. Hari ini ancaman kita adalah ancaman tentang narkoba. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Hasil penelitian dari BNN, angka prevalensi tingkat ke tingkat daripada ketergantungan ataupun kerawanan narkoba adalah 2,11. Artinya di 300 juta penduduk Indonesia, 4 juta lebih penduduk Indonesia adalah menjadi korban daripada penyalahgunaan narkoba. Dibanding di tahun 2022 dan 2023, kita terjadi peningkatan 4%. Intinya yang saat ini adalah kondisinya adalah darurat narkoba. Ya. Kenapa terjadi peningkatan? Inilah yang terjadi akibat daripada perubahan-perubahan yang kemarin terjadi di kita, yaitu pada saat zaman COVID, orang sudah mulai banyak menggunakan media sosial. Nah, hal-hal itu juga, bahkan ada sebagian orang menyampaikan, Pak, anak-anak kita banyak yang menjadi seperti generasi strawberry, ya kan? Bagus di luarnya tapi di dalamnya rasanya asam, belum siap. Karena apa? Ya, saya juga termasuk, saya punya anak, ya kan? Anak saya 3 sih, kan? Anak saya termasuk generasi itu juga. Paling kecil anak saya SMP kelas 7, paling besar anak saya sudah kuliah. Ya. Di situ pasti apa disampaikan? Nah, bisa nggak kamu berprestasi di sini? Wah, gampang, ya kan? Gampang. Karena apa? Dia setiap hari hanya menonton di media sosial, seluruhnya bisa. Gampang hal seperti itu. Menggampangkan seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak mau melakukan latihan, belajar dan lain-lain. Dia hanya berharap bangun tidur aku bisa. Ternyata tidak semudah itu. Nah, inilah akibatnya upaya-upaya bandar narkoba mencoba masuk di lingkungan seperti itu. Apa sih sebenarnya narkotik itu, Pak? Narkotika ataupun psikotropika adalah satu zat yang bisa meningkatkan ataupun menurunkan kinerja saraf. Di dunia ada sekitar 1370 jenis zat aditif yang bisa menjadi bagian daripada narkotika. Di Indonesia ada sekitar kurang lebih 131 jenis, dan yang sudah diatur baru 91 plus 1 kemarin. Bulan November kemarin ada satu, yaitu masalah etomedet. Etomedet itu hampir seperti cairan yang dimasukkan di vape atau rokok elektrik. Nah, Pak, trennya sekarang apa untuk penggunaan narkoba? Tren sekarang narkoba adalah narkoba yang digunakan untuk meningkatkan kinerja saraf. Kalau yang menurunkan udah tidak digunakan. Narkoba itu boleh nggak, Pak? Narkotika atau psikotropika boleh nggak? Boleh, asal digunakan dalam lingkungan kesehatan ataupun di medis. Boleh. Dan ada dosisnya dan di bawah pengawasan dokter. Seperti itu. Nah, kita melihat tema saat ini juga bahwa peran pelajar masyarakat membangun kota Jakarta. Saya kalau lihat seperti ini saya iri, kan? Sekarang saya orang kampung, ya kan? Kalau mau ke Jakarta harus naik dulu ya, harus naik mobil, naik kapal laut, naik pesawat baru nyampe Jakarta, ataupun naik kereta atau naik mobil ke sini begitu jauhnya. Melihat Monas itu menjadi idaman. Tapi adik-adik sini sudah langsung. Orang semua ingin bersaing, ingin menjadi yang di Jakarta ini. Nah, inilah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh bandar, karena banyak melihat generasi-generasi saat ini, dilihat peluangnya. Banyak yang berpikir seperti itu.